Pintu kamar terbuka keras, dan berdirilah sosok yang seharusnya tak ada di sana. Suami saya, Kak. Matanya menyala, suaranya menggelegar dalam bahasa yang tak dimengerti. Tapi amarah itu tak butuh terjemahan. Rahmat membeku, saya, Kak, menangis, dan malam itu segala kebohongan akhirnya terbungkus terang. Sebelum dilanjut ke ceritanya, sebutkan kalian tinggal di kota mana, dan jangan lupa tekan like-nya. Terima kasih. Cinta yang dibangun dari pengorbanan, bisa runtuh oleh godaan yang datang dari kesepian. Ini bukan hanya kisah tentang TKI dan pekerjaannya di negeri orang, tapi tentang bagaimana seorang lelaki menghancurkan rumah tangganya sendiri demi cinta yang salah. Namanya Rahmat, 34 tahun, berasal dari sebuah desa kecil di Klaten, Jawa Tengah. Ia tinggal bersama istrinya Wulan, dan dua anak yang masih kecil. Hidup mereka sederhana, namun cukup untuk makan dan sekolah anak-anak. Rumah kayu sederhana, Rahmat bekerja sebagai tukang bangunan, Wulan menanak nasi dengan tungku, anak-anak bermain di pekarangan. Mas, kamu capek banget. Udah istirahat dulu. Makan dulu, ya. Iya, Lan. Tapi ini kalau kerja terus begini, kita nggak bakal cukup buat biaya sekolah anak-anak nanti. Suatu hari, Rahmat ditawari pekerjaan sebagai TKI di Jepang oleh temannya. Gajinya besar, bahkan bisa 5 kali lipat dari yang ia terima di sini. Wulan menangis malam itu. Mas, aku nggak setuju. Kita udah cukup. Aku takut ada apa-apa di sana. Jauh, beda negara. Lan, aku lakuin ini buat masa depan kita. Buat anak-anak. Aku janji, cuma 2 tahun. Habis itu aku pulang, bawa cukup uang buat bangun rumah dan buka usaha. Hatinya berat, tapi ia tak kuasa mencegah keinginan suaminya. Rahmat berpamitan, memeluk anak-anak, Wulan terlihat memaksa tersenyum. Rahmat berangkat ke Jepang. Di perjalanan, hatinya campur aduk. Ia merasa sedih meninggalkan keluarga, tapi juga bersemangat mengejar harapan baru. Bekerja di Jepang dan perubahan sikap. Di Jepang, Rahmat bekerja merawat orang tua pada sebuah keluarga kaya. Ia tinggal di rumah majikannya, seorang ibu parubaya bernama Sayaka, yang baru bercerai. Sayaka ramah, sering berbagi makanan, kadang mengeluh soal kesepiannya. Rahmat mulai merasa diperhatikan. Lama-lama, perhatian itu menjadi candu. Rahmat yang kesepian mulai membalas dengan senyum, lalu cerita, lalu hal-hal yang seharusnya tak terjadi. Debat dengan keluarga di Indonesia, Wulan menelpon Rahmat dan mulai curiga. Mas, kamu kok jarang nelpon? Dulu tiap malam, sekarang seminggu sekali. Kamu baik-baik aja, kan? Rahmat mulai terdengar gugup saat ditelepon istrinya. Iya, aku sibuk banget, Lan. Kerja lembur terus, maaf ya. Di desa, keluarga mulai curiga. Adik Rahmat sempat melihat Instagram story yang aneh, foto Rahmat dengan wanita Jepang, bukan saat kerja, penolakan untuk pulang, tahun pertama habis. Wulan meminta Rahmat pulang. Tapi Rahmat menolak, padahal bukan pekerjaannya yang menahannya. Tapi Sayaka, ketahuan selingkuh oleh suami Sayaka. Suatu malam, suaminya Sayaka datang diam-diam ke rumah. Ia mencurigai hubungan mantan istrinya. Ia memergoki mereka di kamar yang sama. Pintu kamar terbuka keras, dan berdirilah sosok yang seharusnya tak ada di sana. Suami Sayaka. Matanya menyala, suaranya menggelegar dalam bahasa yang tak dimengerti. Tapi amarah itu tak butuh terjemahan. Rahmat membeku, Sayaka menangis, dan malam itu segala kebohongan akhirnya terbungkus terang. Keesokan harinya, Rahmat diusir. Tak hanya dari rumah, tapi kontrak kerjanya juga diputus. Ia dideportasi.
tanpa uang, tanpa pekerjaan, dan tanpa siapapun. Rahmat terlantar di Jepang dan pulang dengan rasa malu. Selama 2 bulan, Rahmat hidup dari belas kasihan teman-temannya. Ia akhirnya pulang ke Jawa tanpa uang, tanpa pekerjaan, dan dengan rasa malu yang tak tertahankan. Rahmat turun dari bus malam, membawa tas lusuh. Rumahnya gelap. Wulan duduk di beranda dengan wajah dingin. Kamu bilang demi anak-anak. Tapi kamu hancurkan semuanya, Mas. Lan, aku salah. Aku bodoh. Maafin aku. Aku nggak bisa, Mas. Luka ini nggak bisa sembuh. Akhirnya Wulan menceraikan Rahmat. Anak-anak tak mau bicara padanya. Rahmat kini hidup sendirian di desa, bekerja serabutan. Cinta yang ia jual, kini tak bisa ia beli kembali dengan apapun. Kesepian bisa memakan nurani jika tak dijaga dengan iman. Kadang, yang kita kejar di negeri seberang justru membuat kita kehilangan harta paling berharga. Keluarga yang setia menunggu di rumah. Bersambung, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih.